Manusia terdiri dari jasad dan roh atau jiwa. Sebelum lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan roh semua manusia yang ada di alam semesta. Tepatnya disebut alam roh. Di alam ini, para roh mengucapkan sumpah sebelum diutus ke dunia. Sumpah tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Setelah meninggal, kita penasaran kemanakah perginya roh? Apakah kembali ke alam roh atau kemana? Para sahabat pun pernah mempertanyakannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabi untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan jawaban bahwa roh itu adalah urusan dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sama halnya ketika masih hidup di dunia, roh-roh juga ada yang merasakan bahagia dan sedih. Mereka tidak berada di suatu tempat. Ada roh yang tetap berada di bumi dalam keadaan hina. Ada juga yang berada di tempat yang mulia. Roh orang-orang kafir ditolak oleh penduduk langit. Roh yang busuk muncul dari bumi. Kemudian dikatakan lagi kepada dia, "Bawalah ruh yang busuk ini hingga batas yang terakhir." Hadis riwayat Muslim. Karena bau busuk itu, mereka tak mau diterima oleh para malaikat karena merasa terganggu. Bahkan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jangan sampai ruh itu naik ke atas langit melalui pintu ini." Orang-orang yang memiliki perilaku yang buruk akan dikatakan kepada mereka, "Keluarlah wahai jiwa yang buruk. Dahulu engkau berada di tubuh yang buruk. Keluarlah dalam kondisi hina. Mereka bergembira dengan hamim dan gosak dan lainnya, berbentuk berpasangan." Senantiasa dikatakan seperti itu sampai ruhnya keluar. Kemudian dinaikkan ke langit, tidak dibukakan baginya. Dikatakan, "Siapa ini?" Dikatakan, "Fulan." Dikatakan, "Tidak ada selamat datang dengan jiwa yang buruk. Dahulu di tubuh yang jelek, keluarlah dalam kondisi hina. Sesungguhnya, dia tidak dibukakan pintu-pintu langit, maka dilemparkannya dari langit kemudian sampai ke kuburan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Roh orang yang penuh dengan maksiat, tempatnya juga dipenuhi dengan siksaan. Roh pezina akan berada di sebuah lubang bernama tanur, yang bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya longgar. Di bagian bawah akan dinyalakan api, dan mereka akan berlomba untuk naik menghindari api tersebut. Tak berbeda jauh dengan pemakan riba. Mereka akan berada di sungai darah. Mereka berenang dan berusaha menepi. Ketika akan sampai ke tepi, mereka dilempari batu dan akhirnya harus kembali ke tengah. Lalu, bagi orang yang suka berbohong akan digantung. Mulutnya juga dirobek sampai ke tengkuk. Bagi orang kafir, mereka akan mendapat siksaan pula. Roh mereka disiksa di alam kubur dengan siksaan yang pedih. Dia dipukul dengan gada oleh sosok makhluk yang buta lagi tuli. Andaikan gada itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung tersebut akan menjadi tanah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Karena itulah Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berdoa agar dijauhkan dari siksaan kubur. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu benar ada. Hadis riwayat Muslim. Berbanding terbalik dengan roh orang-orang mukmin. Dalam hadis Al-Bara, Rasulullah SAW menceritakan mengenai perlakuan istimewa para malaikat kepada roh orang mukmin. Para malaikat bersalawat dan mendoakan untuk kebaikan roh tersebut. Para malaikat akan membuka pintu surga dengan senang hati. Kain kafan dan wangi-wangian yang dipakai roh itu menyebarkan wangi yang semerbak. Roh orang mukmin akan diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Segala kebaikan diberikan kepadanya. Namun, sangat berbeda dengan roh orang kafir. Roh orang kafir akan menerima kabar bahwa neraka telah menunggunya. Hal ini telah digambarkan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, "Mayit didatangi oleh malaikat. Kalau dia orang baik, para malaikat berkata, 'Keluarlah wahai jiwa yang baik. Dahulu berada di jasad yang baik. Keluarlah dengan mulia dan diberi kabar gembira dengan ruh dan raihan, dan Tuhan tidak marah.'" Hal itu terus dikatakan seperti itu sampai ruhnya keluar, kemudian dinaikkan ke langit, lalu dibukakan baginya. Maka dikatakan, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Fulan." Lalu dikatakan, "Selamat datang jiwa yang baik. Dahulu engkau berada dalam jasad yang baik. Keluarlah dengan mulia dan diberi kabar gembira dengan ruh dan raihan, dan bahwa Tuhan tidak marah." Senantiasa dikatakan seperti itu sampai di langit tempat
wa Jalla berada. Disebutkan pula bahwa roh para nabi berada di tempat tertinggi, tempat yang sama dengan para malaikat. Saat akan wafat, Rasulullah SAW meminta untuk ditempatkan bersamaan dengan para sahabatnya. Permasalahan roh sejak awal sudah disebutkan bahwa perkara gaib. Sebab sebenarnya kehidupan di alam selanjutnya yang mengetahui dengan pasti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, sesungguhnya kematian manusia maksudnya adalah keluarnya roh dari jasad. Ketika dikuburkan, apakah roh kembali ke jasadnya atau kemana ia pergi? Jika roh kembali ke jasad di kuburan, bagaimana hal itu? Ibnu Utsaimin pun menjawab, terdapat riwayat dari Rasulullah SAW bahwa mayat ketika meninggal, maka ruhnya akan dikembalikan lagi kepadanya waktu dikuburnya dan ditanya tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Maka Allah kuatkan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan akhirat, seraya orang mukmin mengatakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Sementara orang kafir atau munafik ketika ditanya dia menjawab, saya tidak tahu, saya mendengar orang mengatakan sesuatu dan saya ikut mengatakannya. Ibnu Qayyim juga memberikan penjelasan mengenai keberadaan roh nantinya. Roh-roh layaknya pasukan yang dikerahkan. Saat mereka saling mengenal dan saling tahu, mereka akan berkumpul satu sama lain. Ketika mereka saling mengingkari, maka mereka akan berselisih. Para roh akan berada di beberapa tempat. Bagi para syuhada, mereka akan berada di badan burung berwarna hijau. Tapi hal ini tidak berlaku bagi semua syuhada. Ada juga yang tertahan sehingga menyebabkan mereka tidak masuk surga. Yang kedua adalah orang-orang yang tertahan di kuburnya. Sebenarnya, mereka adalah syuhada, tetapi pernah mencuri mantel. Mantel yang dicuri itulah yang akan menyalakan api neraka bagi si pencurinya. Kemudian, ada orang-orang yang berada di pintu surga. Hal ini sesuai dengan hadis. Para syuhada berada di atas aliran sungai di pintu surga, dalam tenda berwarna hijau. Rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang hari. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa ke surga, sebab ia terikat dengan bumi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa roh yang memiliki sifat bumi tidak bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. Hal ini juga terjadi saat mereka ada di dunia. Sahabat beriman, persoalan gaib termasuk ruh adalah hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berbagai gambaran mengenai ruh telah banyak dijelaskan. Akan menjadi ruh yang seperti apakah kita nanti?